Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun, para ulama, para hujat, para asatidz, para tokoh masyarakat, khusus Ketua Majelis Rahman Mukarram Bapak Jibal Pimpinan, beserta segenap para pengurus yang saya cintai dan saya banggakan, para RT-nya yang mendengarkan pengajian rutin kita kali ini. Tentu kita bersyukur pada Allah, hari ini kita diberikan kesehatan, terutama nikmat yang paling penting. Kalau sudah sehat, kita semua bisa ngaji sebagai kewajiban kita. Masih diberikan nikmat iman dan Islam tentunya untuk thalabul ilmi sepanjang kehidupan kita. Mudah-mudahan thalabul ilmi atau nuntut ilmu kita sangat bermanfaat untuk diri dan juga bermanfaat untuk peningkatan iman, bermanfaat untuk peningkatan amal soleh, sangat bermanfaat untuk keluarga kita semuanya, wabil khusus, dan juga mudah-mudahan masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki kajian kita perlu motivasi untuk saya dan kita semua. Pertama, kita harus punya semangat yang tinggi. Ya. Ibu, semangat yang tinggi di dalam mengarungi kehidupan. Kedua, harus kerja keras. Begitu, Bi. Hiduplah di dunia seolah-olah pekerja kita itu seolah-olah hidup selamanya. Tapi kalau sudah niat ibadah, seolah-olah besok pagi kita mati. Saya ulangi, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah Pak Haji hidup panjang masih. Jadi mau dagang mau apa tuh kita harus punya visi misi panjang hidupnya. Apalagi Ebi masih muda gini, yang ngerasa masih panjang, kerja harus kerja keras, ya. Ada istilah banting tulang. Kalau Pak Sulaiman bilang apa itu? Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Nyari duit. Ceritanya seumur hidup seperti itu. Wa'mal li akhiratika, ibadahlah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu godan, kayak besok pagi kita mati. Maka kalau sholat lupakan dunia, kalau lagi ibadah lupakan utang, kalau lagi ibadah lupakan dulu pekerjaan. Sehingga ketika kita takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Agung. Ketika kita sudah datang ke pengajian, hanya mencari ridho Allah. Sehingga dapat pahala, Pak. Nggak rugi kita 1 jam di sini, Pak Elzam. Kita ngaji, dimulai sholat jamaah isya. Idealnya jamaahnya di sini, Pak Elzam. Mungkin sampean ada jamaah lain. Idealnya di sini langsung gaspol, zikir kan, kita zikiran, tahlil. Kemudian memang fokus kalau kita mulai dari jam 7:30, tengah 9, jam 9 kita selesai. Plus minus duduk kita ini Bang Bule 1,5 jam. 1,5 jam kita jangan rugi. Bukan rugi dalam duit, tapi kita jangan rugi nggak sampai dapat ilmu, jangan rugi nggak dapat pahala, jangan rugi nggak dapat ridho Allah. Itu yang penting. Maka kita fokus. Saya tahu ini udah ada nasi, tapi ntar dulu kita fokus nih. Kalau udah keisi kita ngantuk. Ini sengaja saya ngisi dulu, ngisi rohani kita, termasuk ngecas. Ini namanya ngecas, Pak. Handphone kita sering drop, Bang Bule.
perlu dicas, handphone aja dicas. Nah, badan kita perlu dicas, rohani kita perlu dicas, ilmu kita perlu dicas, jiwa raga dicas. Ngecasnya perut dengan nasi padang, makan, ya kan? Sarapan, minum obat, itu fisik namanya. Tapi ngecasnya rohani dengan ilmu. Nah, ilmu ini bukan ilmu saya pribadi, tapi ini kita ilmunya ilmu kitab. Nah, kajian kitab kuning ini sama-sama aja kita dengerin pendapatnya apa. Nanti boleh tanda tanya, boleh tanya jawab, mudah-mudahan membawa manfaat. Itu yang penting ya, Pak. Nah, karenanya mohon izin bagi teman-teman yang mungkin sudah lama nggak ngaji, Pak D, Pak Win, tolong diajak. Mungkin lupa. Sifat manusia itu ada lupa, ya kan? Sebenarnya sudah saya miss call dan lain-lain. Ada persoalan apa, ada kendalanya apa di bidang apa gitu kan. Kalau misalnya dalam 1 bulan nggak ngaji sekali kan wajar. Tapi kalau nggak ngaji terus sudah 2 bulan, berarti ada sesuatu hal. Itu yang harus kita selesaikan dengan baik, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang bekerja ya. Yang bekerja sebenarnya Pak D, saya minta kalau bisa tuh sebulan sekali cuti gitu malam minggu ya, atau 2 bulan lah. Arisannya menyampe, Pak D Musiman lapor ke saya nyampe arisannya mah, tapi orangnya nggak nyampe. Kalau bisa 2 bulan ya sekali, itu izin, pekerjaannya izin kalau bisa. Cuman hari apa izinnya itu ya kita nggak bisa mengintervensi memang Bang, karena sibuk ya. Kita nggak usah nyebut nama, tetapi maksud saya perlu pengurus itu merangkul kembali gitu. Sebenarnya Pak D mungkin perlu penyegaran juga. Penyegaran itu apa Bang Bule? Ya biasanya emang kita kalau akhir tahun kita biasanya ke pantai, kemana gitu ya. Namanya penyegaran pengajian, jalan-jalan rohani, wisata rohani. Mungkin karena lagi ya banyak yang pusing dan lain sebagainya ya kita maklum lah. Tapi refreshing itu memang penting. Itu program bendahara itu. Sekali-kali ngajak makan sambal mentah sama pete, tapi makannya bukan di Pondok Kacang, Pak D ya, kayak waktu itu ke Banten. Hal-hal yang kayak gitu tuh cakep-cakep juga itu untuk menyemangati pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sanai, ini bab menerangkan tentang beberapa hal yang terkait dengan dua. Kemarin ada sedikit ya sudah saya sampaikan. Arba'atun akhbar wal baqi asar. Sebagiannya terdiri dari hadis dan sebagian dari asar sahabat. Wa na'ni bil akhbar aqwalun nabi. Yang dimaksud akhbar itu perkataannya Kanjeng Nabi. Wa bil asar itu aqwalus sahabah. Kalau perkataannya sahabat namanya asar. Kalau yang ngomong Kanjeng Nabi namanya akhbar atau hadis. Wat tabi'in, dan perkataan tabi'in namanya asar juga. Fal maqalatul ula bermula dari makalah yang pertama, minal munabbihat as-sanaiyah, terkait peringatan menuju akhirat terhadap hal-hal yang dua. Maruya anin Nabi SAW, diriwayatkan oleh Nabi annahu qol, bahwa Rasulullah bersabda, khoslatani, ada 2 sifat, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada lebih afdal daripada kedua sifat ini. Apa itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang Islam. Apa Pak 2 sifat yang baik? 1, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang Islam. Bil maqali awil ja'i wa bil mali awil badani. Yang dimaksud manfaat untuk orang Islam itu perkataannya, sikapnya, hartanya, boleh dengan badannya,
Biasanya contohnya kerja bakti, tolong-menolong, hadir kalau ada kematian, hadir kalau ada pernikahan, kondangan, hadir ketika ada hajatan, saling membantu itu namanya. Man asbaha layan widulma, siapa yang di waktu pagi tidak berniat jolim. Ini waktu pagi nih, kita besok pagi kita nggak ada niat jolim. Ala ahadin, terhadap seseorang. Ghafira lahu majana, maka Allah ampuni apa yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau kita pagi-pagi nggak niat untuk menzolimi orang lain, semua kerjaan kita itu apa yang sudah kita kerjakan, dosa-dosa yang sudah kita buat itu diampuni Allah. Waman asbaha, siapa yang di waktu paginya yanwa nasrotal madlum, berniat menolong orang yang dizolimi, wa qada'a hajatil muslim, dan nolongin memenuhi kebutuhan orang Islam, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka baginya seperti pahala haji mabrur. Amin. Yo, jadi kalau pengen dapat haji mabrur, kita belum haji tapi pengen haji mabrur, Bi. Ini aja nih. 1, pagi-pagi nggak niat jahatin orang. Udah 1 tuh, 1. Yang kedua, pagi-pagi kita pengen nolong orang yang dijahatin orang, atau memenuhi kebutuhan orang lain. Memenuhi itu ya maksudnya mungkin minjemin, ngasih makan, ngasih traktir, apalah yang bisa kita kasih lah ya, saling memberi. Atau kalau memang nggak punya pakaian, kita kasih pakaian. Itu pahalanya kayak haji mabrur. Ini dalam kitab Nashihul Ibad ya Pak ya. Jadi kalau ditanya ngajinya apa, kitab Nashihul Ibad. Kemudian dilanjutkan, waqala salam, bersabda Rasulullah, ahabbul ibad, sebaik-baiknya hamba adalah sebaik-baiknya hamba kepada Allah adalah anfa'un nas, orang yang paling bermanfaat, linnasi, kepada orang lain, wa afdalul a'mal, sebagus-bagusnya amal, idkhalus surur, bikin bahagia orang lain, ala qalbil mu'min, terhadap hatinya orang beriman, yatrudu anhu ju'an, syukur-syukur dia bisa nolak ju'an itu apa ya? Lapar. Jadi kalau ada orang beriman kelaparan, dia ngasih makan. Au yakshifu anhu karban, atau dia bisa membuka kesulitannya. Au yaqdilahu dainan, atau dia bisa bayar baginya hutang. Wa khoslatani la syai'a akhbasu, ada 2 sifat yang tidak ada sesuatu, akhbasuni anjasu, yang najis, yang jelek. Apa itu sifat? Minhuma asyirku billah, syirik kepada Allah itu najis. Udah, syirik kepada Allah itu najis. Yang paling busuk itu syirik kepada Allah. Wadurul muslimin, dan jahat kepada orang Islam itu juga najis. Najis dalam arti tidak baik. Najis itu kan kotor. Orang yang paling kotor itu kalau udah syirik kepada Allah, menyembah selain kepada Allah, wadurul muslimin, dan berbuat jahat kepada orang Islam. Maka mulai hari ini kalau kita udah ngaji, udah mau orang gimana, kita jangan jahat. Nggak usah ada niat jahat, udah dibuang aja udah. Yang lalu biar berlalu. Kalau kita ini misalnya ada niat gak baik sama orang, ya Allah astagfirullah, cepat istighfar aja. Kenapa Pak? Karena itu ya emang ngajinya kayak begini nih. Ini kan gunanya ngaji ya, nasihati diri kita sendiri. 2 sifat yang paling busuk, syirik kepada Allah, jahat sama orang. Udah itu loh. Itu 2 doang. Ini kan nasihati saya ini, saya dan kita. Jangan sampai kita syirik menyembah selain Allah. Gak mungkin lah, kalau kita kan gak mungkin ya.
kita nyembah patung nggak mungkin, nyembah komputer nggak mungkin. Tapi bisa juga nyembah handphone. Ini handphone bisa jadi Tuhan nih sekarang ini. Ya kan? Sebesar apapun ini Pak Elzam perannya handphone. Bangun tidur megang HP, ya kan? Mau wudu megang HP, mau makan megang HP, mau tidur megang HP. Bener nggak? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sama-sama huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'taimi ya Rabb. Sallallahu alaihi. Jahatnya kayak apa? Fi abdanihim, jahatin badannya. Kayak begal, nonjok, nusuk, nendang. Au amwalihim, hartanya dicolong, dikorupsi, dicuri, dijahatin, dicoret, dipaku, dipecahin, dialangin, ban dikempesin. Ini kan jahat macam-macam kan. Fa inna jami' awamirillah, maka sungguhnya seluruh perintah Allah itu tarji'u ila khoslataini, kembali kepada dua sifat. Pertama at-ta'zimu lillah, takzim kepada Allah. Perintah Allah itu pertama takzim kepada Allah. Ini satu nih Pak nih, bawa nih, kita pulang. Jadi hidup ini cuma suruh mengagungkan Allah aja nih sekarang. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, kasih sayang kepada makhluk Allah, kasih sayang kepada hewan, kasih sayang kepada ikan, kasih sayang kepada burung, maka mancing boleh. Wasyafaqatu li khalqihi itu namanya. Kasih sayang kepada makhluk. Kasih sayang kepada kambing, tapi kambing dipotong boleh Ustaz? Boleh. Itu memang dihalalkan. Kasih sayang kepada sapi boleh, boleh. Potong boleh nggak? Boleh, tapi potongnya harus tajam. Ada caranya, jangan digodot begini-begini kalau motong. Klak, set, selesai. Ke bawah dikit. Kalau dari bawah kan begini nih. Set, selesai ada. Tapi ada juga yang dari atas. Kalau mau dari atas kan set logikanya selesai. Kalau tajam itu bagian dari kasih sayang, bukan bukono begini warbut, itu tidak sayang kepada hewan. Kepada hewan aja sayang, apalagi kepada sesama. Ya termasuk bagaimana yang kena narkoba, harusnya kita sayang, artinya menyelamatkan. Bagaimana yang kena minuman keras, harusnya kita sayang dalam arti menyelamatkan. Bagaimana yang kena judi online, harusnya diselamatkan. Jadi handphone ini bisa bencana dunia akhirat. Kita bisa main judi lewat handphone. Ya kan? Apa aja Pak? Bermain maksiat lewat handphone. Bisa nggak? Main ngaji lewat handphone. Ceramah pakai handphone. Baca kitab pakai handphone. Sekarang handphone ini apa baik? Ketik. Ada. Enak apa enak? Tapi tinggal milih mau neraka atau surga, itu doang ada di HP. Emang zamannya udah zaman begitu. Iya. Canggih. Saking gitunya ini makanya handphone kalau ketinggalan puyeng ini, balik lagi. Udah masuk tol aja balik lagi kalau handphone ketinggalan. Ya, ditekepin. Ya ini karena kita sayang handphone itu karena dia bisa nolongin kita. Ya nolongin artinya begini. Dia termasuk azan, ada suara pengajian, menenteramkan batin. Yang handphone itu bisa menenteramkan juga, ada ceramah-ceramah. Kita lagi pusing nih, setel aja ceramah-ceramah ya. Tapi ceramahnya yang ngademin Pak. Kalau Bapak lagi pusing, cari ceramah yang enak-enak aja. Toreko, ahli hikmah. Ya kalau di kita siapa ya, ulama yang ngadem aja gitu. Jangan bakar, hancurin,
rubuhin, matiin ya. Bunuh ya jangan cari. Nah udah kita pusing ceramahnya yang adem-adem aja. Kalau dulu kan Gus Dur, apa lagi ya? Ceramah apa? Gus Baha tuh orang pintar, kan? Quraisyah. Kalau Romai Rama boleh dah kata Ebi. Romai Rama. Ada ulama-ulama yang adem, ada ulama-ulama yang keras. Kalau keras bikin hati kita keras, ngapain dengerin ceramah yang keras-keras, yang enteng-enteng aja dah. Yang bisa tidur, batin kita tentram, gitu kan, dapat ilmunya. Biasanya ulama-ulama, Nahdlatul Ulama ya, dari PBNU siapa tuh? Said Agil Al-Munawar, Profesor Said Agil Sirot. Siapa Pak? Ketua MUI, Kiai Haji Iskandar ya sekarang ya. Itu abang kandungnya Kiai Nur Iskandar, adik. Itu kan didengar ceramahnya enak-enak. Jadi dipilih Pak, walaupun ceramah juga ketek aja. Penceramah Kiai Haji Zainuddin MZ yang nggak apa-apa kan lucu, baik. Penceramah yang ngademi lagi Kiai Haji A'agim Abdullah Gimnastiar. Kan didengarnya enak juga gitu maksudnya. Jangan penceramah yang keras-keras. Kitanya ikut keras, gak enak. Nggak usah. Yang enak-enak aja itu mah. Itu ya, satu. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah, aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, bayar zakat. Kalau orang sholat pasti wajib bayar zakat. Sholat doang gak bayar zakat gak sempurna, bohong. Ada lagi firman Allah, uskurli wali walidaika, bersyukurlah kepada saya, kata Allah, wali walidaika, kepada orang tua kalian. Maka orang tua ketika tidak ada bacain Fatihah, sebut namanya. Kalau pengen berbakti kepada orang tua minimal sebut namanya, jangan Fatihah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Siapa emang? Kirim nama bapak ibu kita disebut. Marortu fi bati sayahdi, ini saya berjalan birohibin, ketemu pendeta. Fakultu ya rohib ma'awwalu darajatin yarqahal murid, qala raddul madzalim ya wa khiffatadz zuhri. Nah, ini pekerjaan yang paling bagus itu menolak kezaliman. Maka kalau ada orang berantem, Pak Sulaiman, kalau melihat orang berantem diusahakan dilereng. Jangan orang udah pada bawa golok-golok sampai malah nonton doang, dilereng. Ini mohon maaf ya, kita udahlah nggak usah ngomong di mic, nanti malah baper lagi. Saya sering lihat juga ya, naudzubillah, kita makin tua kadang-kadang masih beribut, masih berantem, baik nggak enak dilihat ya kan. Ya, mata kita ngelihat mulu gitu ya, hampir tiap hari ya. Mudah-mudahan kampung kita aman ya Bang Mule ya. Bang Mule tolong nih Bang Mule deh, kalau Bang Mule bisa berantem dibantuin Bang Mule, maksudnya bantuin dipisahin. Bang kita mau misahin takutnya kita kena golok juga ya, pot juga. Ya kalau masih cerdas golok. Iya. Kalau Ebi nggak cerdas golok karena Ebi udah belajar di Banten katanya. Udah lama di Banten ya. Iya. Ya kita mah pakai ilmu selamat aja lah. Alhamdulillah. Maksudnya kemana-mana mau pulang jam 2, mau pulang jam berapa nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Sambil nyetir juga nggak ada yang rese-rese. Gitu Bang Mule ya. Walaupun Bang Mule juga pengalaman juga ya. Di perjalanan ada aja yang orang-orang jahat. Makanya kita sekarang punya wirid itu Alhamdulillah, astagfirullah. Ya Allah, kalau lagi nyetir Bang, sampai lagi ke Jawa nih, naik kereta, ada aja bisa juga orang jahat, naik bis, ya Pak Win hidupnya di jalanan, ada aja yang niat jahat, ya naik motor, membegal kita, meminta duit dan lain-lain, macam-macam lah di jalanan mah. Kita minta dilindungi Allah, biar selamat aja, nggak usah silat-silat, nggak usah pakai ilmu silat-silatan, yang penting dilindungi Allah, amin. Qala salam alaikum bimujalasatil ulama, wajib diantara kalian duduk bareng dengan para ulama. Sesekali kita datang maulid, datang Isra Mi'raj, datang ke masjid tiap Jumat.
minimal ketemu ulama, teman-teman Pak Haji. Kalau di masjid itu kan macam-macam Pak. Ada tokoh Pak RT, Pak RW, Pak Haji pada kumpul di Jumatan. Ya reunian aja kalau di masjid, jangan buru-buru pulang, apalagi kampung sendiri gini. Si fulan masih ada, si fulan ada. Ketemu dong kalau Jumatan tuh. Salaman, duduk, kalau ya syukur pesen kopi kan cakep juga itu. Jadi kalau tiap Jumat itu gunakan untuk nongkrong bersama para ulama, para bapak-bapak haji, tokoh masyarakat. Wastima'i kalamil hukama, mendengarkan pembicaranya orang hukama. Hukama itu ahli hikmah. Ay al-alimina bidatillah, orang yang mengetahui zat Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, orang yang selalu benar dalam perkataannya dan buatannya. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba, sungguhnya Allah menghidupkan hati. Al-mayyita, yang mati. Binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Ya, adik, fokus. Al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang manfaat. Kama yuhyil ardo, seperti menghidupkan bumi. Al-mayyita, yang mati. Bima ilmatori, dengan air hujan. Bumi yang mati dihidupi dengan air hujan. Kalau nggak ada hujan, kekeringan. Kalau nggak ada hujan, panen susah, padi nggak tumbuh. Nah itu artinya kalau kita ngaji itu menghidupkan hati kita, melembutkan hati kita. Jadi gini Pak, coba baca wirid ini Pak. Saya juga termasuk keras, kadang darah saya tinggi. Istri saya sering negur saya, Bapak lagi tensi nih. Pernah nggak istri kita ngomong tensi? Nih Pak Win ngomongnya kenceng dikit, bininya bilang tensi. Pak De musiman, tang gitu, bininya bilang tensi. Pernah nggak bini kita ngingetin kita lagi tensi nih romanya? Gitu. Artinya lagi tensi apa itu? Lagi naik, mungkin darah tinggi kita juga lagi naik, ngomongnya lagi kenceng. Padahal kita tidak bermaksud marah-marah padahal. Tapi bisa aja tuh tensi kita lagi naik, maka kita ngomong gitu. Nah, obatnya pertama ya obat darah tinggi ya diminum, obat kolesterol diminum, obat asam urat diminum. Tapi selain obat itu ada obatnya. Ikuti. Ya Latif, Allah Latif. Ya Latif, Allah. Baca. Ya Latif, Allah Latif. Ya Latif, Allah Latif. Ya Latif, Allah Latif. Itu baca boleh kenceng Pak? Kayak la ilaha illallah, Latif, Allah Latif. Ya Latif, Allah Latif. Ya Latif. Baca berapa? 129 kali. Itu bisa menenteramkan batin. Tadi kita mau marah-marah tuh kayaknya terkontrol gitu Pak. Karena yang paling sulit itu di diri kita ini wanahan nafsa anil hawa. Mencegah nafsu marah-marah itu yang susah Pak. Serius ini. Nah itu latihannya Latif. Kalau dicepetin gitu, kalau bacanya bocah TK kan ya Latif, Allah Latif, 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 sama-sama. Ya Latif, Allah Latif, 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 ya Latif, Allah Latif. Nah itu boleh pelan gitu kan sambil dimaknai artinya, maksudnya yang maha lembut. Allah yang maha lembut, lembutkan hati saya. Kalau yang dibaca di Betawi itu ditambah lagi, tapi nggak usah tambah, nggak apa-apa. Tambahin juga boleh. Ya Latif, Allah Latif, ultub bina wal muslimin, kepanjangan. Kalau bacanya 129 kan kepanjangan. Kalau di sini memang ada ultub bina wal muslimin, pasti apalah itu. Tapi ini wirid ini diniati ya Allah lembutkan hati saya. 129 berarti satu tasbih segini nih Pak. Mana tasbih saya? Bang Bule, lupa tasbih kita ya. Itu tasbih kita isinya berapa? 100 ditambah 29. Berarti satu putaran kan 33 tuh. Ya kurangin baik. 33 kurang 29 berarti kurang 4. Bijinya kan 100 tuh. Ya tuh. Dicepetin bisa tuh.
Saya senang sama istri saya juga senang sekali baca itu. Istri saya kalau malam tuh, memang kita kalau sambil tidur nggak bisa tidur. Ya Latif. Adik, pikirannya adem, ayam, tenang walaupun lagi nggak megang duit. Apalagi ada gambar duit, nah lebih tenang lagi. Adik, halo, iya. Baca ya Latif Adik ya, insya Allah. Baru jam berapa Adik? Dikit lagi ya, ntar lagi nanggung nih. Jadi ini bacaan ini bukan dari saya, tapi dari kitab. Jadi kita ngaji ini Pak, anggap aja saya juga sama-sama bodohnya. Kita baca, kita amalin. Sebisanya, nggak bisa ya nggak apa-apa. Dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Satu lagi ya, saya di zamanun nanti akan datang suatu masa. Ini sekarang udah ada nih. Ala ummati, di atas umat saya. Ya firruna minal ulama, mereka jauh dari ulama wal fuqaha dan para ahli fikih. Ayat dalimullah bisalasi baliyatin, nanti diuji Allah 3 perkara. Awal ayat Allah barokah min kasbihim, pertama nanti Allah angkat keberkahan dari usahanya. Kalau dia menjauhi ulama, nanti rezekinya nggak berkah. Ada rezeki tapi nggak berkah. Wasaniyatu yusalitullah ta'ala alaihim sultanan zolima, nanti dikasih pemimpin yang zolim. Wasalisah, ini yang paling parah, yakhrujuna minad dunya bighairi, mati gak husnul khotimah. Nauzubillah. Maka kita duduk. Pokoknya Jumat nih Pak, Bapak Jumat di mana nih? Di Kampung Bulan. Udah temuin tuh yang khutbah bersama imamnya panjang umur gitu. Di Perigi, Masjid Leo, salaman aja semuanya. Itu kan silaturahmi Pak itu Pak. Tuh, syukur bisa duduk ngopi. Kalau saya biasa sih selalu ngopi saya Pak. Habis khutbah duduk foto-foto bareng, cecet-cecet. Kadang ada pesen nasi, minimal ya kopi secangkir kopi. Ya ngobrolin aja Pak. Jangan langsung pulang kalau bisa mah. Emang kebiasaan kita kalau Jumatan datangnya paling belakang, pulangnya paling duluan. Begitu dah ya. Udah mau azan kita baru ke masjid. Assalamualaikum, assalamualaikum, belum zikir kita udah pamit duluan. Minimal salaman lah sama ustadz yang tadi tuh, yang khutbah, yang imami, yang ngalap barokah aja, ngalap barokah Pak. Ya syukur sambil diskusi, sambil tanya-tanya gitu ya. Itu namanya silaturahmi dengan para ulama. Gak usah jauh-jauh, yang di kampung kita aja. Di Masjid Leo, Masjid Imanuddin ya Ustaz, Pak Ilzam ya. Masjid Imanuddin juga kontaknya dari mana-mana itu kan Pak. Iya, yang khutbah itu temuin aja Pak, salaman, Pak Ustaz tinggal di mana, namanya siapa, kan jadi tambah temen ngalap barokah. Gak usah ngasih duit. Syukur kalau nyiapin amplop gitu. Kalau nggak ngasih duit nggak apa-apa, kan duitnya dicemplungin di kota amal ya Pak Mulya ya. Ya barangkali itu ini sebenarnya kajiannya itu cakep-cakep ini Pak. Yang di berikutnya ini jam berapa Pak? Besok hari libur apa hari kerja? Pak Muslan, besok ada jadwal? Kerja. Oh besok kerja ya? Masya Allah, ya Pak Musliman besok kerja. Bebas. Ini terakhir, Bang Puli, ini karena penting, ikutin ya. Manda kolal, kobro, bila zadin, pakaan nama, rokibal baro, bila sapinatin. Man, siapa orang yang masuk kubur bila zadin gak bawa bekal apa-apa. Kalau kita mati gak bawa apa-apa, pakaan nama seolah-olah rokibal baro, dia naik ke lautan. Bila sapinatin gak pakai kapal. Kalau orang ke lautan, ke Pulau Seribu nyebrang gak pakai kapal, gimana ceritanya? Tenggelam. Jadi kalau kita ke kuburan gak bawa bekal, kayak orang naik nyebrang lautan gak pakai kapal. Dia pengen berenang begini sepanjang kilometer berapa ya paling tenggelam kan. Sama kayak apa Pak Elzam, pesawat gak lagi jatuh, ya kan, jatuh. Mal mayitu artinya tidaklah seorang mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal gharikil mughawis, seperti orang yang tenggelam yang minta tolong.
Jadi kalau ada mayat di kuburan, itu sebenarnya kayak orang tenggelam minta tolong. Kita nggak bisa berenang, udah berenang kuat, tapi berenangnya udah ngos-ngosan. Pernah bayangin gitu nggak? Kalau saya berenang sering nih, misalnya sini sama sono nih, saya udah nggak kuat nih kan, saya gugul-goyal gini kan. Itu kan kalau orang yang nggak bisa berenang Pak, ya udah tinggal tenggelam dia lah belakang ini kan. Hidup kan, perutnya kembung. Nah itu bayangan orang yang meninggal yang tidak punya bekal. Tapi kita alhamdulillah bekalnya apa? Sholat, alhamdulillah. Bekalnya apa? Bangun malam masih ada lah. Bekalnya apa? Ngaji, walaupun malam minggu doang aja. Makanya ngaji malam minggu jangan libur, kecuali sakit. Kalau udah sakit ya repot Pak De, mohon maaf ya. Minggu kemarin sakit. Tapi kalau memang sehat, jangan libur Pak. Minimal ini bekal. Kalau bahasa Jawa Timur, sangune georet neng akhirat neng kuburan ki apa? Sangune ngaji, sangune ngamal, sangune kalau ada kotak amal diisi. Tentang musola nggak ada yang isi di kotak amal. Itu kotak amal segede itu diisi Pak, 2.000 kayak goceng kayak Pak De. Pak De sering tuh gopek, keluntung, saya lihat sering goceng. Ya memang kelihatannya nggak penting tuh Pak kotak amal. Penting juga Pak untuk ngecek, ya kan, perawatan. Nanti kalau ada yang habis, mau kena diadain begini itu. Ya termasuk EBI kan, tiap bulannya kan yang bersih-bersih ini harus digaji Pak, harus digaji. Itu dari mana? Ya kotak amal itu kan nggak ada kotak Jumat Pak. Di sini nggak ada kotak Jumat. Maka Pak De kita punya ide, uang infak Isra ini sebagian sedikit aja masukin ke situ. Apa dipasukin amplop tulis dari Isra, cemplungin baik. Mau 5.000, mau 10.000, nggak harus banyak Pak. Iya nggak harus banyak. Misalnya sebulan sekali kita ada infak 200, ambil aja 20.000 cemplungin. Kenapa? Untuk operasional musola. Ya memang kalau ngandelin kita nyumbang sekian ya nggak mungkin, kecuali ada peringatan Maulid Nabi ya Bang boleh ya. Kecuali ada Isra Mi'raj. Nanti mau ngadain enggak penutupan pengajian menjelang Ramadan kan, kita mau puasa, enggak terasa ini bulan Rejab. Alhamdulillah tahun ini 1 Rejabnya 1 Januari. Jadi logikanya 1 Februari, Sya'ban. Logika otak kita berpikir 1 Maret, 1 Ramadan. Itu logika bodohnya. Belum dilihat kalender, belum diru'yah. Kalau secara ilmu bodohnya Januari, Rejab, Februari, Sya'ban, Maret, Ramadan udah di depan kita itu. Udah nggak lama lagi. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dunubana. Lagu ini apa itu Pak Erzam yang bisa? Gitu ya, ya sama-sama. Allahumma